الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merenung mengapa dunia hari ini terasa begitu kacau dan penuh kegelisahan? Mengapa maksiat merajalela, fitnah tersebar begitu cepat, dan kebaikan seakan disembunyikan? Mengapa orang-orang baik justru disudutkan, sementara pelaku keburukan dibanggakan? Mungkin karena kita sedang hidup di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat, dan sebagian besar sudah terjadi di hadapan kita. Ini bukan sekedar teori atau cerita lama. Ini adalah realita yang bisa kita lihat, kita rasakan, dan kita alami setiap hari. Yang pertama yaitu banyaknya pemimpin yang tidak amanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, lihatlah dunia hari ini, betapa banyak pemimpin yang tidak jujur, yang mengkhianati rakyatnya demi kepentingan pribadi, yang menjual kebenaran demi kekuasaan. Kita melihat korupsi merajalela, keadilan dibeli dengan uang, dan hukum yang hanya tajam ke bawah. Semua ini bukan lagi sesuatu yang asing. Ini adalah salah satu tanda kiamat yang telah nyata. Yang kedua adalah merajalelanya perzinaan. Dan di antara tanda kiamat adalah banyaknya perzinaan yang dilakukan secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zina yang dulu dianggap aib kini dibanggakan. Media sosial dipenuhi dengan konten vulgar. Orang berlomba-lomba menunjukkan aurat, seolah dosa hanyalah lelucon belaka. Tidak hanya di kota besar, bahkan di desa-desa pun budaya malu sudah mulai menghilang. Acara hiburan mengangkat tema kebebasan tanpa batas, dan generasi muda banyak yang terseret dalam arus ini. Bukankah ini bukti bahwa kita sedang berada di fase akhir zaman? Yang ketiga adalah riba di mana-mana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akan datang suatu masa di mana semua orang akan terkena riba. Siapa yang tidak langsung memakannya akan terkena debunya. Hadis riwayat Abu Daud. Bank, bisnis, bahkan kehidupan sehari-hari sulit dilepaskan dari riba. Banyak orang yang tahu itu haram, tapi tetap dilakukan karena sudah dianggap biasa. Orang lebih takut miskin daripada takut dosa. Padahal riba adalah salah satu dosa yang besar yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah tanda bahwa sistem dunia sudah dikendalikan oleh hal-hal yang Allah murkai. Yang keempat adalah banyaknya fitnah dan hoak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akan datang fitnah-fitnah laksana potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang beriman, di sore hari dia kafir. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah sekarang, fitnah menyebar lebih cepat daripada cahaya. Satu informasi palsu bisa menghancurkan nama baik seseorang dalam hitungan detik. Media sosial menjadi ladang fitnah, di mana setiap orang bisa bicara sesukanya tanpa memikirkan akibatnya. Dan banyak orang kehilangan arah. Yang benar dianggap salah, yang salah dibela habis-habisan.
Yang kelima, masjid megah tapi kosong. Nabi SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia memakmurkan masjid dengan bangunannya, tetapi kosong dari hidayah dan petunjuk. Hadis riwayat Baihaqi. Masjid dibangun megah dan indah dengan lampu gantung besar, AC, dan karpet mahal. Tapi safnya sepi, hanya segelintir orang yang istiqomah salat berjamaah. Ramainya hanya saat Jumat atau Idul Fitri. Adakah kita termasuk orang yang menjadikan masjid hanya sebagai pajangan? Yang keenam adalah waktu terasa singkat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin singkat. Hadis riwayat Bukhari. Setiap hari kita berkata, baru tadi pagi, kok sekarang sudah malam. Hari-hari berlalu begitu cepat, tapi keberkahan waktu terasa hilang. Kita sibuk, tapi tak tahu apa yang kita capai. Kita lelah, tapi tak tahu untuk apa kita lelah. Inilah zaman yang disebut Rasulullah, ketika waktu tidak lagi membawa berkah. Yang ketujuh, munculnya penyakit aneh. Tidaklah nampak perzinahan dan riba secara terang-terangan, kecuali akan tersebar penyakit dan wabah yang belum pernah ada sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wabah-wabah modern, virus yang tak terdeteksi, penyakit aneh, semua ini bukan sekedar fenomena ilmiah. Ini adalah bagian dari peringatan ilahi kepada manusia. COVID-19, varian baru, penyakit kulit aneh, semua muncul dalam waktu berdekatan. Mungkinkah ini adalah bagian dari azab atau ujian? Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiamat pasti datang. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Tanda-tanda sudah jelas. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan? Kita tak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa menyelamatkan diri dan keluarga kita dengan kembali kepada Allah, dengan memperbaiki ibadah, dengan memperbanyak istighfar. Jangan tunggu semuanya hancur baru kita menyesal. Jangan tunggu malaikat maut datang baru kita ingin taubat. Gunakan sisa waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum semuanya benar-benar terlambat. Semoga video ini menyadarkan kita semua. Jangan lupa untuk share agar lebih banyak lagi yang tersadar. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ajal menjemput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.